Nah ini untung nih, menguntungkan bagi jadi kita kemarin loh gunanya apaan berarti untuk orang statusnya jamaah tapi kopong, nggak ada nilai jamaah, nggak dapet untungnya apa, lumayan bisa dosa meninggalkan berjamaah itu gugur dengan status jamaah tadi tuh yang nggak ada apa-apanya, tapi yang penting statusnya masih jamaah. Berguna nih status berjamaah walaupun kopong, nggak dapat pahala. Berguna buat apaan? Kita dosa nggak berjamaah nih, nggak ke masjid atau di rumah nggak berjamaah nih. Jamaah itu bukan berarti harus di masjid, di rumah juga bisa. Yang penting ada imam ada makmum. Gitu. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa annana sharafna ala lana sharafna fadun alaina tawbana. Ngelakuin keharaman dalam berjamaah, ngelakuin kemakruhan dalam berjamaah, itu tadi apa? Semuanya itu tufawitu fadilatal jamaah, bisa menghapuskan fadilahnya jamaah. Tapi nggak jadi status apa tadi? Statusnya masih jamaah. Ini orang nih statusnya masih disebut jamaah, tapi kopong, nggak ada fadilah, nggak dapat pahala jamaah, tapi statusnya tetap jamaah. Gimana? Gunanya apa? Ada gunanya, lumayan ada gunanya. Jadi status kita masih jamaah walaupun nggak ada pahala jamaah itu masih menguntungkan loh. Bukan berarti orang ke masjid nggak ada terus ngelakuin kemakruhan keharaman, tetap statusnya jamaah, bukan berarti nggak ada gunanya. Jadi itu lumayannya apa? Kita nih bisa gugur dosa ninggalin jamaah. Jadi dosa ninggalin jamaah itu lumayan bisa gugur dengan status jamaah kita. Kan ada sebagian ulama yang berpendapat jamaah itu wajib. Nah dengan status jamaah kita yang kopong, yang tadi nggak ada fadilahnya, itu bisa menguntungkan. Jadi dosa meninggalkan jamaah gugur, kita nggak dosa. Karena kenapa? Karena kan jamaah itu ini jamaah masih ini loh. Ada yang mengatakan wajib, ya, karena jamaah ada yang mengatakan wajib. Jadi kalau dia yang sholatnya nggak jamaah, dikatakan belum sholat. Udah sholat belum? Udah tadi di kamar. Jamaah nggak sendiri. Belum sholat berarti. Madhab Ahmad bin Hambal. Madhab Hambali syarat sah sholat berjamaah. Kita berjamaah syarat sah sholat nggak? Sendiri sah sholat? Sah. Yang penting wudhu, nggak ada najis. Ini mah harus berjamaah. Nggak harus tepat waktu. Yang penting berjamaah. Jadi berjamaah itu bukan berarti harus jam 12, jam 3. Berjamaah itu makmum, imam ada makmum. Itu namanya berjamaah. Misal asar jam 3 pas. Ente berjamaah jam 3 kurang 5, itu berjamaah namanya. Kalau dia ada imam ada makmum. Jamaah itu bukan berarti awal waktu, bukan. Jam setengah 3 kalau dia 2 orang berjamaah. Kalau dia imam makmum itu namanya berjamaah. Mau jam 3 kurang 5 jamaah zohor itu berjamaah. Gitu. Nah ini untung nih, menguntungkan bagi jadi kita kemarin loh gunanya apaan berarti untuk orang statusnya jamaah tapi kopong, nggak ada nilai jamaah, nggak dapet untungnya apa, lumayan bisa dosa meninggalkan berjamaah itu gugur dengan status jamaah tadi tuh yang nggak ada apa-apanya, tapi yang penting statusnya masih jamaah. Berguna nih status berjamaah walaupun kopong, nggak dapat pahala. Berguna buat apaan? Kita dosa nggak berjamaah nih, nggak ke masjid atau di rumah nggak berjamaah nih. Jamaah itu bukan berarti harus di masjid, di rumah juga bisa. Yang penting ada imam ada makmum. Gitu. Dosa ninggalin berjamaah itu gugur, kita nggak dapet dosa. Karena ada ulama yang berpendapat jamaah itu wajib. Ekstrim ya. Gimana itu kalau kita tuh? Wah ya. Tapi seru tuh coba ya. Berarti kalau bener ya, bener misalkan di akhirat ternyata ini kan
perbedaan khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan wajib jamaah, ada yang mengatakan sholat itu ya sendiri juga sah. Nah ternyata ntar di akhirat nih kita nggak ada yang tahu ya. Ternyata jamaah itu hukumnya apa? Bener kan? Ini kan berbeda pendapat nih ulama-ulama madhab yang kita ikuti. Ternyata di akhirat jamaah itu wajib. Wow, sholat kita di dunia gimana? Tapi balik lagi, surga neraka nggak tergantung sholat kita. Oh berarti nggak usah sholat ya? Waduh repot lagi dah. repot. Gitu. Jadi bukan berarti nih nggak ada untungnya nih status jamaah tapi nggak kopong, nggak ada fadilah jamaah, bukan berarti nggak ada untungnya. Dosa ninggalin jamaah gugur dengan status kita jamaah kita tuh. Dan gugur juga nih dosa makruh ninggalin jamaah, karena ternyata ada ulama yang berpendapat bahwa ninggalin jamaah itu makruh. Jadi dengan status jamaah orang ini yang nggak ada pahalanya tapi statusnya masih jamaah, masih untung kok, masih untung dosa makruh ninggalin jamaah, karena ada yang berpendapat ninggalin jamaah itu makruh. Jadi selama ini kita nggak berjamaah itu makruh, karena ada yang berpendapat jamaah itu sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad tuh kan kita tahunya sunnah aja ya. Jadi sunnah tuh ada yang namanya sunnah muakkad, sunnah yang banget sunnahnya. Jadi sunnah muakkad tuh sunnah yang dilakuin Nabi, selalu dilakuin Nabi, selalu. Paling Nabi nggak ngelakuinnya 1-2 kali doang. Nah ini termasuk sunnah jamaah. Jamaah ini Nabi terus berjamaah sholat. Paling nggak berjamaah 1 kali 2 kali. Makanya disebut jamaah itu sunnah muakkad. Nggak sebatas sunnah tapi muakkad, kenceng. Sunnahnya itu banget. Lebih dari sunnah biasa. Gitu. Lebih dari sunnah biasa. Nah itu ya. Itu. Jadi ada untungnya juga.